aktif, hiperaktif itu kan bukan semua hiperaktif itu anaknya bodoh atau tidak. Justru hiperaktif itu adalah salah satu ciri-ciri di mana anak jenius itu masuk, kita asesmen terlebih dahulu. Jadi dari hasil asesmen itu nanti kita pun dengan tim nanti diskusi lagi dengan tim terapis ataupun guru. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JIC, senang sekali rasanya Zoma dapat menyapa Mitra dalam sebuah program podcast JIC TV tentunya. Pada hari ini Zoma juga tidak ngobrol sendirian dengan Mitra JIC, tetapi juga sudah ada teman bincang Zoma pada hari ini. Dan tentunya materi ini akan sangat menarik sekali dan akan relate sekali dengan para mamis gitu ya, atau ibu-ibu, bunda-bunda, umi-umi di rumah. Dan jangan lupa juga sambil ditonton tayangan ini boleh di-share linknya ke grup-grup atau ke teman-teman dari para mamis juga semuanya. Karena insya Allah materi hari ini akan relate sekali dengan kita semua, apalagi terkait juga dengan tumbuh kembang anak dan pendidikan anak-anak kita. Nah, tentunya Mitra JIC jangan lupa juga untuk subscribe YouTube JIC TV dan jangan lupa untuk follow juga seluruh sosmed dari JIC TV dan juga JIC Officials. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim sudah hadir teman bincang Zoma pada hari ini di studio podcast JIC TV ada Ibu Istiqomah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Zoma izin. Alhamdulillah. Zoma izin manggil Miss ya. Boleh, ya? Oke. Miss Istiqomah gimana nih aktivitasnya hari ini? Kebetulan kita hari ini nyampe studio JIC TV agak sempat hujan dulu tadi pagi ya. Betul. Dan kesibukannya nih Miss, kalau misalkan boleh dibagikan dengan para bunda sambil kenalan juga. Ada Miss Istiqomah hari ini di JIC TV. Silahkan Miss. Baik. Jadi perkenalkan Bunda, mami-mami semuanya, nama saya Istiqomah. Kebetulan saat ini saya kepala sekolah di PAUD Bloom, yang mana PAUD Bloom itu adalah PAUD yang menyediakan khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus, tumbuh kembang, pelayanannya, kemudian ada remaja juga, dan di situ juga kita sudah komplit ya, ada profesi terapisnya dan lain sebagainya, seperti itu. Oke Miss, senang sekali nih hari ini. Ini menjadi awal perjumpaan kita ya Miss ya, membahas tentang pendidikan anak usia dini, tetapi juga yang istimewa di PAUD Bloom ini juga menerima anak-anak dengan kebutuhan khusus begitu. Betul. Ya. Nah, sepanjang Bloom Development Center ini berdiri nih Miss, sudah berapa banyak atau sudah seperti apa nih perkembangan dari Bloom atau PAUD Bloom ini Miss? Jadi Bloom itu kami dirikan 2019 ya. Pada awalnya sih kita hanya sebuah center di mana kita mencari klien untuk terapi ya, terapi okupasi, sensori integrasi, semua terapi-terapi yang terkait dengan tumbuh kembang anak. Tapi semakin kesini kok banyak mami-mami ya, ibu-ibu terutama itu, mereka itu mengeluhkan untuk mencari sekolahan anak-anaknya, seperti kayak dia mau masuk di sekolah ini tidak diterima karena anaknya aktif, terus yang ini juga pengen sekolah di sini karena belum verbal, belum bicara, tidak diterima. Itu akhirnya dari situ kami Yayasan Insan Asia Cemerlang itu berkomitmen, ayo kita dirikan sekolah tapi yang khusus gitu, yang khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus, karena kami berpikir anak-anak ini bukan anak yang cacat ya, anak-anak ini hanya perlu bimbingan atau pendampingan yang khusus sehingga dia bisa mengembangkan potensinya, seperti itu Miss. Oh gitu, luar biasa ya. Jadi memang tidak hanya terkait dengan yang biasa diterima seperti itu, tapi juga ada yang diistimewakan, yaitu salah satunya adalah menerima anak-anak dengan kebutuhan khusus begitu ya. Ada yang anak-anaknya aktif banget ya Miss ya. Banyak sekali. Ada yang kalau anak-anak luar biasa dia jarang diemnya gitu ya. Terus ada yang mungkin dikeluhkan oleh ibu-ibu, Miss kok anak saya udah umur segini kok belum lancar ngomongnya, belum mau eksplor berbicaranya. Nah, sebenarnya kategori seperti apa sih Miss yang memang diterima di PAUD Bloom untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini? Kami menerima semua ya, dari 9 gangguan tumbuh kembang itu kita terima semua. Ada yang
aktif, hiperaktif itu kan bukan semua hiperaktif itu anaknya bodoh atau tidak. Justru hiperaktif itu adalah salah satu ciri-ciri di mana anak jenius atau anak pintar itu mereka ada yang hiperaktif ya, ada yang hiperaktif, ada dysaudia, ada apa namanya? Kalau itu speech delay ya, kalau bahasa awamnya speech delay seperti itu. Nah, dysaudia itu yang dia tidak kekurangan dalam berkomunikasi itu yang disebabkan oleh ketidakmampuan mendengarnya. Yang anak-anak tunarungu, kalau bahasa awamnya mungkin tuli ya, seperti itu. Kemudian ada anak yang CP juga, kita rangkul mereka untuk belajar bersama kami itu. Jadi ada 9 gangguan ya perkembangan tumbuh anak kita terima semua, dan alhamdulillah guru-guru kami juga guru yang walaupun ada yang masih dari SMA pun kita rekrut juga, tapi dengan adanya pelatihan-pelatihan dan alhamdulillah sambil belajar mereka memahami dan alhamdulillah mampu itu. Jadi sesuai dengan kompetensinya, ada yang kuliah lagi seperti itu, ada yang mengambil jurusan, dan untuk terapis-terapisnya kita semuanya profesi ya, profesi yang benar-benar mempunyai apa namanya perizinan STR, surat tanda registrasi. Jadi bukan hanya terapis yang pelatihan itu tidak seperti itu. Jadi benar-benar semuanya profesi. Oh iya, jadi memang ada fokusnya ya Miss ya, tersendiri memang di PAUD Bloom ini. Nah Miss, kalau misalkan untuk anak-anak, sebenarnya apa sih yang akhirnya memotivasi dan akhirnya Miss Istiqomah nih bersama dengan tim dari PAUD Bloom ini menerima semua anak-anak, tidak hanya yang biasa saja, tapi juga yang anak-anak dengan kebutuhan khusus. Memang seberapa sulit sih Miss ada mami-mami atau para ibu atau para umi itu mengeluhkan anak saya nggak diterima di sini dan lain sebagainya? Baik, kalau ini mungkin ceritanya agak panjang ya, agak Miss, melo ya. Jadi ya, gimana Miss? Pada awalnya sebenarnya saya juga mempunyai anak berkebutuhan khusus, yaitu tunarungu itu tadi ya. Jadi saya sebenarnya itu basicnya tuh di ekonomi, 2024 saya selesai. Lalu kemudian saya punya anak satu. Saat ini anak saya sudah berumur 23 tahun, sudah punya usaha sendiri, seperti itu. Kemudian dari situ saya mengambil kuliah lagi terapi wicara, ya seperti itu. Terus akhirnya setelah selesai kuliah terapi wicara, saya membuka praktek mandiri bersama teman-temannya. Dari situ kemudian terciptalah sekolah PAUD ini, seperti itu. Jadi awal mulanya sebenarnya hanya center aja, tapi karena banyak keluhan mami-mami, terus kemudian yang terutama adalah keluhan biaya ya untuk terapi, akhirnya kami pun mendirikan PAUD seperti itu. Masya Allah, jadi memang ada latar belakangnya ya. Ada latar belakangnya. Miss, ya, jadi yang memicu atau mencambuk saya tuh seperti itu, bahwasanya anak-anak seperti ini tidak perlu kita diskriminasi atau kita jauhi, justru kita rangkul supaya mereka tuh bisa mengembangkan potensinya seperti itu. Betul, memang benar sekali ya Miss ya. Kalau dibilang banyak yang mengatakan bahwa anak berkebutuhan khusus ini memiliki kekurangan, entah di panca inderanya gitu ya Miss ya, atau entah di hal-hal lainnya gitu. Tapi ternyata setelah tadi mendengarkan Miss Istiqomah menyampaikan bahwa ternyata anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus ini juga memiliki keistimewaannya tersendiri ya Miss ya. Betul, betul. Jadi kalau menurut kami sebenarnya itu bukan salah satu kekurangan ya, justru itu adalah kelebihannya. Dengan kita merangkul anak-anak seperti ini, kita simulasi, maka mereka akan tumbuh rasa percaya diri tentunya. Terus kemudian juga kita bisa tahu, oh ini potensinya udah sampai di mana, terus perkembangan kognitifnya sampai di mana levelnya. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana kita menstimulasi itu melalui modalitas apa yang anak itu punya, seperti itu. Jadi modalitasnya kayak salah satu kasus contohnya anak saya, dia tunarungu. Berarti modalitas dia untuk belajar adalah dengan cara dia melihat, dengan cara dia meraba, contohnya kayak meraba, oh ini halus, ini kasar, ini dingin, ini panas. Nah dari situ nanti dia bisa paham, lama-lama dia akan fluent untuk mengucapkan kata-kata atau memverbalkan seperti itu. Wah, jadi ada cara tersendiri ya Miss. Betul, ya. Makanya di PAUD Bloom itu tadi Miss sudah sampaikan juga ada memang guru-guru atau mungkin pendampingnya yang memang sesuai dengan fokusnya begitu ya Miss. Betul, ya. Betul. Jadi memang ini menjadi sebuah poin plus juga ya bagi PAUD Bloom juga, apalagi yang para bunda atau moms gitu ya, atau juga para ibu yang biasanya orang tuanya nih kadang Miss yang
minder gitu ya, Betul. atau mungkin berkecil hati, atau mungkin Miss Istiqomah nih ada satu penyemangat nih buat para bunda, para mams gitu ya, kita sama-sama kita rangkul, apalagi untuk anak-anaknya yang masih kecil-kecil gitu ya, untuk di sekolah bareng atau belajar bareng di PAUD Bloom nih, Miss. Iya. Jadi kalau pesan dari saya, para ayah bunda ya, terutama kadang-kadang kita di masyarakat itu merasa, oh anak ini ada kekurangannya. Justru kita lihat dari kelebihannya si anak itu. Tidak semua anak itu lemah. Semua itu punya potensi untuk dikembangkan. Jadi untuk ibu-ibu semuanya nggak perlu khawatir, nggak usah berkecil hati. Kalau misalnya kita simulasi anaknya, kita ajak ngobrol anaknya, apa yang kita bisa kasih untuk anak kita simulasikan, maksudnya kita rangkul ya. Jadi jangan merasa, oh anak ini nggak bisa apa-apa, anak ini nggak bisa nakal. Itu salah. Semua anak itu punya keahlian masing-masing. Yang saya bilang itu tadi, dia punya potensi apa, kita observasi anaknya, apa nih anak saya yang menonjol, seperti kayak hobinya apa, lalu kita kembangkan seperti itu aja. Jadi tidak perlu khawatir, semua anak itu punya potensi, walaupun tidak sesuai dengan level umurnya, karena keterbatasan bahasa bicaranya secara verbal, otomatis dia akan mengalami kemunduran untuk perkembangannya. Tapi kita simulasi terus, kita harus semangat bahwasanya setiap anak itu pasti punya potensi. Ya, jadi kita kembangkan aja seperti itu. Jadi untuk ayah bunda juga, kalau misalnya mau konsultasi ke Bloom nih, mumpung kita lagi siaran hari ini, yang mendengarkan terus kemudian mendaftaran ke Bloom mau asesmen, monggo saya kasih free khusus untuk siaran hari ini. Jadi bisa konsultasi ya, Miss. Silakan, ya. Oke, baik. Nah, Miss, kalau misalkan nih sebelum nanti bunda dan juga ayah ini memang harus peran dua-duanya ya, nggak bisa bundanya aja ya. Dicatat tiba-tiba Miss ya, diingetin lagi ya, Miss. Makanya tadi pas Zoma bilang Mamis, kata Miss Istiqomah, ayahnya juga nih ya, yang memang berperan dalam hal ini. Nah, berarti untuk konsultasi sendiri nih, Miss, mungkin masih banyak yang para bunda dan juga ayah, orang tuanya juga masih bingung dan juga pengen konsultasi dan juga pengen diskusi. Miss Istiqomah sendiri untuk PAUD Bloom ini ada nomor telepon atau ada sosial media, mungkin sebelum appointment mau lihat dulu informasinya seperti apa nih, Miss? Boleh, nanti ada nomor telepon, boleh nanti mungkin bisa ditayangkan di sosial medianya di JIK juga. Kami juga ada Instagramnya, namanya Bloom Center 1, TikToknya juga Bloom Center 1, lalu YouTube-nya juga Bloom TV, ada semua di situ, ada video-video dan beberapa tayangan-tayangan kegiatan kami, mulai dari asesmen, terapi, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang outing kelas juga ada, semuanya ada di situ. Untuk informasi lebih lanjut, nanti boleh silahkan share di Google, ada juga Bloom Development Center, nanti di situ semua ada nomor kontaknya. Oke, nah ini khusus untuk para ayah bunda, orang tua juga yang di Jakarta Utara ya, Miss ya, jadi nggak jauh-jauh nyari sekolah buat putra-putri tercintanya juga. Nah, untuk aktivitas nih, Miss, karena kan anak-anak nih luar biasa aktifnya ya, Miss ya, dia mungkin tidurnya, off-nya yaudah kalau pas lagi tidur aja gitu. Betul. Ya, habis itu recharge lagi, habis itu bangun lagi semangat lagi. Nah, untuk kegiatan sendiri nih, Miss, di PAUD Bloom ini seperti apa untuk bisa memberikan aktivitas yang luar biasa nih kepada anak-anak yang luar biasa aktif juga, baik teman-temannya, adik-adik yang berkebutuhan khusus maupun yang tidak, dan seperti apa nih kira-kira yang menjadi ini ada hal yang beda nih aktivitasnya nih dari PAUD Bloom dengan PAUD-PAUD lainnya. Baik. Jadi kalau untuk di PAUD Bloom itu kami sebenarnya tidak jauh beda dengan PAUD-PAUD lain. Kita tetap memakai kurikulum merdeka yang dikombin dengan metode modern Montessori. Cuman bedanya di tempat kami adalah di mana khusus untuk anak berkebutuhan khusus itu kita bikinnya RPHI. Jadi rencana pembelajaran individu, harian individu seperti itu. Jadi satu anak itu akan mendapatkan satu pembelajaran harian individu, jadi tidak sama. Misalnya kalau di sekolah lain mungkin satu kelas kegiatannya hari ini adalah menggambar contohnya seperti itu, tapi di tempat kami itu hari itu ada 4 anak, berarti ya 4 kegiatan seperti itu. Tapi kita jeda waktunya, seperti kita bagi pembagian waktunya, karena di tempat kami itu yang khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu 1:4.
Jadi satu guru hanya memegang maksimal 4 anak. 4 seperti anak, itu. betul. Wah, 4 aja udah luar biasa ya, Luar Miss, ya. biasa. Iya betul, ini Lari menjadi sana, lari sini, saking tiduran. aktifnya, Masya Allah, ini para pengajarnya juga, kakak-kakaknya atau guru-gurunya ini luar biasa juga. Alhamdulillah. Attentionnya ke anak-anak begitu ya, Miss, ya, luar biasa juga. Nah, Miss, masih bicara tentang PAUD belum nih. Memang kalau bicara tentang anak-anak gak ada habisnya, Miss, ya, apalagi tumbuh kembang, pendidikan dan lain sebagainya. Berarti kalau dari PAUD belum ini tetap terus mengikuti ya, Miss, ya, perkembangan atau kurikulum tadi yang Miss katakan ya, menyesuaikan dengan Kementerian Pendidikan atau pemerintah di negara kita begitu ya, Miss, ya. Iya. Nah, kalau misalkan dari ininya nih, Miss, karena namanya kan belum ya, belum kan pasti identik dengan blooming. Apakah ada seperti Montessori ataukah ada seperti pengajaran tersendiri nih, stylenya nih, Miss, atau gaya cara mengajarnya atau kurikulumnya gitu ya, yang memang ada di PAUD belum ini nih, Miss? Kalau untuk gaya pengajaran mungkin ya itu tadi yang saya bilang, ada kita tetap memakai kurikulum Merdeka yang dari Kemendikbud, kemudian kita combine dengan Montessori karena kan individu ini berbeda-beda ya, sesuai dengan potensi anak, kognitif kemampuan kognitif atau di level apa kan nggak beda-beda. Jadi untuk identiknya yaitu tadi, jadi pas saat pembelajaran misalnya si A nih, kita pertama kita selalu ada ice breaking atau senam ya, kemudian di inti itu nanti 30 menit pertama si A dengan gurunya ya, kan ada guru pendampingnya seperti itu. Jadi 30 menit pertama itu penanganannya akan 1:1, lalu pindah ke B nanti 1:1 seperti itu. Setelah kegiatan inti selesai, baru nanti kita bareng lagi sama teman-temannya seperti itu. Jadi memang perbandingannya 1:4, tapi pas saat di kegiatan itu inti itu akan 1:1 seperti itu. Jadi intens, cuman satu guru satu anak. Iya betul, karena tumbuh kembang anak tuh tidak sekedar hanya pendidikan, oh sudah PAUD, sudah TK begitu ya, Miss, ya, tapi betul, juga ada pengembangan dari karakternya begitu ya, Miss, ya, sensoriknya, betul. Dan memang lagi-lagi karena memang ini PAUD begitu ya, Miss, ya, memang fleksibilitasnya lumayan longgar ya, Miss, ya, tapi juga tetap dalam pengawasan dari guru atau tadi ya, Miss, yang tentunya mengawasi atau menemani adik-adik atau teman-teman dari atau anak-anak dari ayah dan juga bunda. Nah, untuk PAUD belum ini berarti kurang lebih sudah berapa tahun nih, Miss? Kami berdiri di tahun 2019, berjalan 6 tahun ya. Berjalan 6 tahun ya, Miss, ya. Jadi memang pasang surutnya luar biasa ya, Miss, ya. Apalagi saat itu kita buka tuh 2019, bulan Februari kan, kemudian pandemik tuh. Iya, betul. Iya, kita hanya ada murid waktu itu hanya 6, karena waktu itu memang kita menampung dari yang terapi itu tadi ada 6. Tapi alhamdulillah sekarang berjalan selama 6 tahun ini kami sudah meluluskan ada sekitar mungkin sekitar 82an anak yang kami rasa memang sudah mampu untuk mengikuti pendidikan di luar yang normal seperti itu. Kemudian saat ini kami punya sekitar 47 anak seperti itu. Oh gitu, luar biasa, Masya Allah. Jadi memang yang kita sampaikan gitu ya, misalnya disampaikan oleh Miss Istiqomah juga tentang PAUD belum ini, lagi-lagi ini para ayah bunda ini harus memiliki peran penting ya, dua-duanya, tidak hanya bundanya aja, tapi juga ayah turut ikut memberikan perannya dalam pendidikan buah hati. Apalagi ini ada yang tadi Miss Istiqomah sampaikan bahwa di PAUD belum ini juga ada adik-adik atau anak-anak yang berkebutuhan khusus begitu ya, Miss, ya, yang tentunya kita berikan motivasi dan penyemangat juga bahwa anak-anak ini tidak memiliki kekurangan, justru malah memiliki sebuah keistimewaan yang harus dilihat. Berarti ini memang orang tuanya nih, ayah dan bundanya tuh harus peka dulu ya, Miss, ya. Betul. Melihat kira-kira tadi Miss katakan kan, kalau anak yang tunarungu berarti belajarnya dari apa yang dilihat, apa yang dirasa begitu ya. Betul. Mungkin kekurangan yang lain berarti dilihatnya dari kelebihan yang lainnya cara belajarnya. Dan ini berarti ayah bundanya yang harus peka terhadap tumbuh kembang anak sehingga mengetahui di mana ada kelebihan anak itu begitu ya, Miss, ya. Nah, biasanya untuk mengasah kelebihan itu berarti ada diskusi begitu ya, Miss, ya, atau ada progres yang disampaikan dari Miss Istiqomah dan juga guru-guru lain kepada orang tua, berarti itu rutin atau seperti apa, Miss, di PAUD belum? Jadi kalau kami itu sebelum anak-anak masuk nih, mau yang terapi ataupun yang sekolah dan daftar ulang, kita akan melakukan asesmen dengan psikolog. Karena di sini kami timnya memang ada
guru, psikolog, terapis, sudah MOU dengan dokter anak dan dokter tumbuh kembang. Jadi sebelum anak itu masuk, kita asesmen terlebih dahulu. Jadi dari hasil asesmen itu nanti kita pun dengan tim nanti diskusi lagi dengan tim terapis ataupun guru. Oh, si A ini kendalanya di sini, di sini, di sini. Kemudian potensinya ini, modalitasnya ini. Nah, nanti dari situ kita akan menyusunkan programnya. Dari situ kita menyusun program supaya nanti diaplikasikan ke anak-anak ya, disimulasikan ke anak-anak. Lalu kita nanti ada tujuan jangka pendek dan ada tujuan jangka panjang seperti itu. Nah, setelah 3 bulan jangka pendek kita nanti evaluasi. Jika nanti dirasa oh ini belum ada perkembangan atau masih, itu berarti kita ulang. Namun jika dalam 3 bulan itu sudah dirasa cukup untuk naik level, berarti kita beralih ke program panjangnya seperti itu. Jadi untuk minimal usia nih Miss, untuk buah hati atau untuk adik-adik dan anak-anak para bunda dan ayah diterima dari usia berapa minimal Miss? Kalau untuk terapi sendiri kami mulai dari 6 bulan biasanya atau 1 tahun. Anak-anak biasanya kan ada ibu-ibu yang mengeluhkan anak saya nih udah 9 bulan belum ngoceh atau dan lain sebagainya. Kami terima sedini mungkin ya. Jadi misalnya anak yang belum kok nggak merangkak, ada kekhawatiran ayah bunda seperti itu. Jadi kita terima untuk terapi. Namun untuk toddlernya sendiri kita terima dari 2 tahun sampai 3 tahun. Kemudian ada TKA dari 4 sampai 5 ya. Kemudian 5 sampai 6 nanti 5 sampai 6 itu TKA, kemudian 6 sampai 7 itu TKB seperti itu. Ngomong soal toddler, di TikTok sempat ada istilah ya Miss, ini lucu banget. Anak-anak toddler itu adalah katanya bayi tersibuk di dunia. Benar nggak sih Miss? Katanya tubuh toddler itu justru tumbuh kembangnya tuh lebih riuh, lebih aktif dibandingkan usia yang di atasnya nanti ya Miss ya. Benar nggak tuh Miss kalau di PAUD belum seperti itu? Kalau di toddler kami ini kan sebenarnya tidak ada pembelajaran kayak membaca, menulis. Toddler kami di sini hanya bermain-main saja. Jadi dari guru mendampingin, programnya tuh terpisah juga dengan dengan anak-anak yang lain gitu ya. Jadi toddler kami di sini juga ada yang 1:1. Jadi tergantung anaknya seperti apa kondisinya. Kalau memang yang anak yang aktif sekali itu akan 1:1 seperti itu. Tapi kalau anak yang kira-kira bisa dikondisikan dengan temennya, kita akan gabung 2 sampai 3 itu. Nah, uniknya di sini itu pembelajaran kalau di tempat kami itu pembelajarannya khusus hari Jumat itu kita khususkan untuk fun activity. Jadi semuanya disimulasi mulai dari sensoriknya, ya, motorik halus, motorik kasarnya. Ya. Jadi fun activity kita bisa di dalam ruangan atau bisa di outdoor. Bahkan kita kadang-kadang mencari tempat yang agak jauh seperti pantai dan lain sebagainya. Tapi fun activity itu juga tetap disesuaikan dengan tema atau program yang ada di program tahunan kita, promes kita ya. Wah, seru banget ya Miss ya. Ini menjadi kegiatan yang sesuai dengan namanya ya, fun activity. Jadi kegiatan yang menyenangkan juga untuk anak-anak. Jadi emang nggak belajar yang benar-benar belajar gitu ya Miss ya. Tetapi juga anak-anak bermain, tapi sambil juga disisipkan atau diselipkan juga tadi ada latihan sensoriknya, ada juga tumbuh kembang karakternya dan lain sebagainya. Jadi ini sangat menyenangkan sekali, dan juga ayah dan bunda sepertinya juga tidak salah pilih kalau misalkan ingin tanya-tanya juga untuk bisa menyekolahkan si kecil gitu ya, atau adik-adik atau anak-anak nih yang tentunya bunda dan ayah concern terhadap tumbuh kembangnya, bisa juga melalui PAUD Bloom yang tadi ayah bunda juga bisa googling ya Miss ya di Bloom Development Center. Nah, nanti bisa juga bikin appointment atau bisa sapa-sapa juga ada Miss Istiqomah dan juga guru-guru lainnya. Dan tentunya ini menjadi sebuah perencanaan pendidikan awal mulanya nih ya Miss ya. Dasarnya anak-anak kan karena dimulai dari sedini mungkin ini ya Miss ya. Jadi ternyata pendidikan itu juga Zoma baru tahu setelah dewasa. Ternyata ada yang sudah dimulai dari kandungan sampai setelah lahir, sampai tumbuh kembangnya nanti SD, SMP, SMA dan juga kuliah. Jadi perjalanan panjang nih bagi para bunda dan ayah juga, terkhususnya sudah memiliki buah hati. Nah Miss, sebelum kita juga tentunya jumpa dalam nanti episode berikutnya ya Miss ya, yang akan kita bahas juga bersama Bloom Development Center, Miss Istiqomah mungkin ada satu lagi nih motivasi atau penyemangat atau sekaligus reminder mengundang kehadiran bunda dan ayah juga untuk hadir ke PAUD Bloom. Silahkan Miss Istiqomah.
Boleh. Jadi untuk ayah bunda, jikalau mempunyai anak berkebutuhan khusus, tentunya nggak hanya bunda aja, tetangganya, kakaknya, adiknya, teman-temannya, berilah mereka semangat. Jangan sampai merasa terdiskriminasi karena kelainan tumbuh kembangnya. Jadikan itu satu, walaupun kita hanya sekedar mengingatkan, jadikanlah itu satu pahala buat kita, bahwasanya mereka adalah istimewa, ya. Mereka adalah istimewa, yang mempunyai adalah juga orang spesial yang dititipin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hal yang terjadi, termasuk dititipannya anak berkebutuhan khusus itu adalah sudah qadarullah. Jikalau ditanya, pasti ayah bunda, saya sendiri juga tidak menerima dengan hal seperti itu. Tapi Allah sudah janjikan bahwasanya semuanya sudah ada pahalanya, dan masalah rezeki juga sudah ditentukan oleh Allah SWT. Jadi jangan khawatir, jangan khawatir lagi. Juga sekarang sudah ada Bloom, silahkan ayah bunda mau datang ke Bloom, mau konsultasi untuk free atau tanya-tanya lewat sosial medianya, dengan senang hati kami akan melayani, khususnya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu akan jadi prioritas kami. Silahkan datang konsultasi atau boleh bertanya-tanya melalui Radojik juga boleh, nanti koordinasi dengan Mbak Zoma ya. Kami tunggu kehadirannya, tetap semangat, tidak usah putus asa. Yang mendapatkan hal istimewa tuh nggak hanya saya atau ayah bunda, tapi banyak sekali. Kalau kita lihat ke bawah, bahkan ada yang lebih lebih dahsyat ya cobaannya daripada kita. Jadi mohon tidak untuk putus semangat, bahwa semuanya itu sudah direncanakan dan kita harus tetap ikhlas. Ya. Yang pasti kita harus tetap ikhlas. Iya, setuju sekali. Terima kasih Miss Istiqomah. Ini menjadi perbincangan awal kita. Tentunya nanti akan ada episode-episode berikutnya ya Miss ya, bersama Blooming Development Center, dan juga akan ada bahasan-bahasan mengenai tumbuh kembang anak, karakter, dan lain sebagainya yang akan kita bahas di program ini di podcast JIC TV. Jangan lupa sebelum kita akhiri ya Miss ya, boleh di-share link videonya nanti di grup atau dengan teman-teman para bunda lainnya yang mungkin membutuhkan informasi mengenai Bloom Development Center dan juga PAUD Bloom. Dan tetap semangat selalu. Tadi sudah disampaikan juga oleh Miss Istiqomah bahwa kita senantiasa harus bersyukur, dan tentunya dari hal ini, berangkat dari hal ini menjadi sebuah pelajaran dan juga menjadi sebuah hikmah bagi kita bahwa tidak semua orang tua dititipkan anak yang istimewa ini ya Miss ya. Tentu ini pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pastinya setiap anak-anak ini memiliki sebuah keistimewaan yang luar biasa yang tentunya harus kita dukung terus tumbuh kembangnya. Terima kasih para bunda dan juga ayah yang sudah bergabung dalam siaran kali ini. Nanti insya Allah kita akan berbincang di episode berikutnya masih bersama Miss Istiqomah dengan PAUD Bloom dan juga Blooming Development Center ya Miss ya. Bloom Development Center ya. Yang tentunya masih ada episode-episode menarik berikutnya, dan masih tentu dari JIC TV. Akhir kata, Zoma dan juga Miss Istiqomah pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.